Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Dakta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama kami Ahmad Fadilah Sulaiman dalam program Mutiara Hikmah di saluran radio tercinta kita, yakni adalah Radio Dakta 107 FM, yang alhamdulillah di sore hari ini Allah kasih kita berbagai macam nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersua dalam program Mutiara Hikmah di Radio Dakta yang kita cintai ini. Seperti biasa, untuk menyegarkan suasana, saya ingin menyampaikan sebuah pantun untuk kita semuanya. Dari Purwakarta pulang ke rumah, menyusuri pulau sampai ke Pondok Pinang. Mari kita semua lihat dan dengar Radio Dakta, saluran atau program Mutiara Hikmah, yang insya Allah hati yang galau akan menjadi tenang. Sahabat Dakta yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan kembali menelusuri, menelaah dan mempelajari apa-apa yang tercantum di dalam sebuah buku karya Allahyarham Kiai Haji Aceng Zakaria yang diberi judul Etika Hidup Seorang Muslim, di mana di dalamnya kita bisa mengetahui berbagai macam hal, tatanan dan tuntunan bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Dan kami pun mengajak kepada sahabat Dakta sekalian dimanapun berada untuk bisa berpartisipasi dalam line WhatsApp di nomor 0815 11 107 107. Sahabat Dakta bisa memberikan pertanyaan, respon dan lain sebagainya, yang insya Allah ini tentunya untuk kebaikan kita semuanya. Sahabat Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini kita akan melanjutkan penelaahan kita berkaitan dengan etika hidup seorang muslim dalam kaitan aktivitas tidurnya, yang kita sebut saja ini adalah etika tidur bagi seorang muslim. Yang tentunya kita mengetahui bahwa tidur termasuk salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang diciptakannya. Ketika kondisi manusia lelah dan tidak bersemangat, kemudian istirahat dengan tidur, ternyata ketika bangun dari tidur, manusia kembali merasakan segar dan bugar dan timbul kembali semangat untuk beraktivitas. Yang ini berarti kita mengetahui bahwa salah satu dari proses refreshment tubuh seorang manusia, caranya adalah dengan tidur, yang menjadi lumrah ketika Islam memiliki tatanan dan tuntunan tersendiri yang diberikan oleh Subhanahu wa taala Rasulullah SAW berkaitan dengan aktivitas tidur ini, gitu. Karena memang tentunya kita bersepakat bahwa Islam adalah merupakan agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat sekian banyak tatanan dan tuntunan, dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang paling sederhana, sampai kepada hal-hal yang besar, sampai kepada hal-hal yang detail. Dan ini bukti dari kesempurnaan Islam. Nah, rekan Dakta Allah Subhanahu wa taala,
tidur terdapat dalam aktivitas manusia yang di saat tidur kita tidak sadar apa yang akan menimpa kita, dan kita tidak akan mampu menolak apa yang akan membahayakan diri kita. Karena itu wajar kalau sebelum tidur kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di waktu bangun tidur pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerahnya yang begitu besar. Yang kita mengetahui, ada yang mengatakan bahwa tidak, tidur itu adalah mati kita untuk sementara. Sehingga ketika Allah bangunkan kita dari tidur kita, tentunya itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi tepat ketika kita mencoba untuk membekali diri, mengetahui tentang apa dan bagaimana tatanan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW di dalam ajaran Islam berkaitan dengan aktivitas tidur tersebut. Baik sahabat data yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba mulai dengan mengambil ibrah terlebih dahulu dari salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 23, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yusma'un. Allah menyatakan, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu itu di waktu malam dan juga di siang hari. Wabtigha'ukum min fadlihi, dan usahamu dalam mencari karunia-Nya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan yang demikian itu sesungguhnya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengar. Tidur dianggap sesuatu hal yang penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada salah satu di antara firman-Nya yang memberikan sorotan tersendiri tentang masalah tidur ini. Yang kita tadi telah mengetahui bahwa Allah menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu yang engkau lakukan di waktu malam ataupun di siang hari, dan usahamu dalam mencari karunia-Nya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengingatkan kita bahwa ada dua aktivitas yang seyogyanya menjadi amalan yang dilakukan oleh manusia selain aktivitas untuk berikhtiar mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu dengan bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini juga mengingatkan manusia untuk melengkapi amaliyah kesehariannya dengan beristirahat, yang bentuknya adalah tidur, baik yang dilakukan di waktu malam ataupun yang dilakukan di siang hari. Tentunya ini merupakan isyarat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa waktu tidur bagi kita itu boleh kita lakukan di malam hari dan juga boleh dilakukan di siang hari. Bahkan mungkin kita juga sudah mengetahui bahwa dalam tanda petik keistimewaan ya dari melaksanakan tidur di siang hari adalah
kita bisa melakukan semacam refreshment bagi seluruh anggota tubuh kita yang mungkin dari mulai pagi hari hingga siang hari sudah melakukan sekian banyak aktivitas yang kemudian diselingi dengan menjalankan aktivitas tidur di siang hari, maka walaupun mungkin durasinya adalah tidak selama tidur pada waktu malam, insya Allah tidur yang kita lakukan pada waktu siang hari dapat memberikan kita tenaga yang baru untuk bisa melakukan aktivitas yang lainnya setelah kita melaksanakan tidur siang tersebut. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menyebutkan sesuatu, pastilah di situ terdapat hikmah yang positif. Oleh karenanya, tentang tidur ini salah satu acuan atau ketentuan buat kita, yaitu kita menunaikannya pada waktu malam dan juga boleh kita tunaikan pada waktu siang hari. Sahabat Dakta yang dimana Subhanahu wa taala, selain di surah Ar-Rum ayat 23 tadi, kita bisa mendapati ayat yang terkait dengan amaliyah tidur kita ini, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat 47, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Nah, ini isyarat pula buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidur yang kita laksanakan itu di waktu malam adalah merupakan salah satu cara buat kita untuk bisa merefresh kembali semangat dan tenaga yang harus kita miliki untuk bisa melaksanakan aktivitas di waktu siang harinya. Dan tentunya ini sesuatu hal yang sudah kita maklumi bersama, bahwa malam hari adalah merupakan waktu untuk siapapun beristirahat, yang makanya ini disebut malam itu adalah pakaian buat kalian. Artinya yang harusnya menjadi sesuatu yang menyamankan, sesuatu yang bisa membuat nyaman kita semuanya dengan aktivitas tidur yang kita lakukan di malam hari tersebut, sehingga ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita terjaga atau bangun, itu sudah kita mendapatkan tenaga dan semangat yang baru untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau tadi kita sudah mendapati Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam firman-Nya mensoroti aktivitas tidur tersebut. Nah, sekarang kita coba mengetahui apa dan bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan aktivitas tidur tadi. Di antaranya ada yang menjadi tuntunan buat kita dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika kita hendak tidur, maka hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di saat mau tidur, dan juga berdoa setelah kita bangun dari tidur kita. Ada beberapa macam doa sebelum tidur yang bisa kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Misal diantaranya adalah
an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, yang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidur di malam hari, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Kemudian berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Redaksinya, Allahumma bismika amutu wa ahya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Yang setelah itu, ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau pun berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, sahabat dakta yang Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang terkait dengan aktivitas tidur bagi seorang muslim dan muslimah. Ketentuan yang ada di dalam ajaran agama Islam, yaitu segala amaliyah ya diiringi dengan di awal maupun di akhir, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud bahwa kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang penuh dengan perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk aktivitas tidur kita. Sebelum kita tidur, kita awali dengan berdoa, dan setelah kita bangun dari tidur juga, kita pun mengisinya dengan berdoa pula. Yang terkait dengan tidur ada juga yang lainnya, yaitu yang bisa kita dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah diantaranya berwudu sebelum tidur dan mengupayakan diri untuk tidur menghadap ke arah kiblat. Ini bisa kita dapati dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shikkika al-ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika
la malja'a wala manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta fa in mittun alal fitrati faj'alhumna akhira ma taqulu. Rawahul Bukhari. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang ke tempat tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Kemudian berbalinglah ke sebelah kanan dan berdoalah dengan doa yang terdapat di dalam hadis ini, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa amantu bi nabiyyika allazi arsalta. Apabila kita berdoa seperti tadi, jadikanlah doa ini merupakan ucapanmu yang paling akhir sebelum tidur. Maka jika kamu diwafatkan ketika itu, niscaya kamu mati dalam keadaan fitrah atau suci, yaitu dalam keadaan Islam. Nah, sahabat dakta yang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ketentuan buat kita yang terkait dengan tidur kita. Di dalam hadis ini terdapat beberapa petunjuk buat kita. Yang pertama adalah hendaklah ketika kita hendak tidur, kita berwudu terlebih dahulu sebagaimana kita melaksanakan wudu kita pada saat kita akan melaksanakan sholat. Yang kemudian Rasulullah SAW juga mengarahkan kita untuk membaringkan diri kita dan menghadap ke arah kanan, sehingga pada saat ketika kita hendak tidur, kemudian kita kembali diajarkan dalam hadis ini, ya, yaitu adalah salah satu doa lainnya, ya, untuk mengawali tidur kita, yaitu dengan kalimat Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bin nabiyyika allazi arsalta. Yang ketika kita berdoa, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku serahkan urusanku padamu. Kusandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan cemas. Tiada tempat bersandar dan tiada tempat berlindung dari murka-Mu kecuali hanya kepadamu. Ku imani kitab-Mu yang Engkau turunkan dan ku imani nabimu yang Engkau utus tersebut. Ini merupakan rangkaian doa yang mempunyai makna yang luar biasa, sehingga dinyatakan dalam hadis ini, jika kita betul-betul Allah wafatkan pada saat kita tidur kemudian membaca doa ini, maka wafat kita adalah masuk dalam kategori wafat dalam keadaan fitrah atau suci. Atau dengan kata lain, kita wafat dalam keadaan Islam. Hal ini dikarenakan di dalam redaksi doa yang ada dalam hadis ini, kita sudah mengawali dengan menyatakan
Allahumma aslamtu nafsi. Ya Allah, aku menyerahkan diriku ilaika, kepadamu. Di mana kita pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita dalam ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan engkau dalam keadaan berserah diri. Yang kemudian senada dengan bacaan doa menjelang tidur kita dalam hadis yang tadi, yaitu pada kalimat Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Nah, sahabat dakwah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan petunjuk yang kedua yang kita dapati dari hadis yang kedua berkaitan dengan tidur kita. Berikutnya kita bisa mendapati petunjuk lainnya, yakni dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur periwayatan Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwadzati wa masaha bihima jasadahu. Rawahul Bukhari. Amaliyah lain yang masih terkait dengan aktivitas tidur kita, selain tadi kita berdoa ketika hendak tidur, kemudian berdoa ketika bangun dari tidur, kemudian juga Rasulullah mengajarkan kita untuk berwudu menjelang tidur dan menghadapkan wajah kita ke arah kanan pada saat kita akan tidur. Nah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini mengajarkan kita hal yang lainnya, yaitu beliau menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau sudah menghadap atau sudah menelekankan tangannya di pipinya yang tandanya ini adalah sudah akan tidur, maka beliau melakukan yaitu nafatha fi yadaihi, bertiup atau meniup kedua telapak tangannya, ya, meniup kedua telapak tangannya. Dan kemudian wa qara'a bil mu'awwidzat, dan membaca surah-surah yang isinya adalah mengandung arti mu'awwidzat, yaitu seperti surah Al-Falaq dan An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusap tubuhnya dengan kedua tangan yang telah beliau tiup tersebut. Nah, ini adalah amaliyah lain, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pertama meniup ke kedua telapak tangan beliau, ya, meniup. Kemudian disertai dengan membaca surah-surah yang terdapat, ya, kalimat perlindungan gitu di sana, ya. Ada surah Al-Falaq, ada surah An-Nas, ada juga surah Al-Kafirun, dan juga ada juga surah Al-Ikhlas, yang ini disebut dengan surah Al-Mu'awwidzat, ya, surah yang di dalamnya terdapat makna, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah
membaca surah-surah Al-Mu'awwidzat tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengusapkan tubuhnya dengan menggunakan kedua telapak tangan beliau tersebut tadi. Nah, ini yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW ya, berkaitan dengan amalia-amalia ya menjelang tidur yang beliau laksanakan. Kemudian berikutnya adalah diberikan petunjuk pula kepada kita terkait dengan tidur yang akan kita jalankan, yaitu mempersiapkan tempat tidur menjelang tidur. Yang ternyata ini pun ya terdapat tuntunannya di dalam Islam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi thumma yaqulu bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi sholihin. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan tidur, maka bersihkanlah terlebih dahulu tempat tidurnya dengan ujung sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang ada di baliknya. Kemudian ia berdoa, bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'hu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi as-salihin. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku letakkan tubuhku, dan dengan izinmu ku angkat tubuhku. Jika engkau tahan rohku, maka rahmatilah ia, dan jika engkau lepaskan ruhku, maka perihalalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Yang kemudian dari hadis ini berarti kita mengetahui bahwa roh kita pada saat tidur diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya ada yang terus meninggal dunia, dan juga diantaranya ada yang Allah lepaskan lagi ruhnya ke dalam tubuh manusia tersebut. Dan ini menjadi petunjuk juga buat kita bahwa bahasa sehari-harinya barangkali kita sebut dengan membersihkan tempat tidur terlebih dahulu, beberes tempat tidur terlebih dahulu sebelum kita akan tidur. Ini rupanya merupakan amaliyah yang dianjurkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasa ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam lewat petunjuk dari Rasulullah SAW amat sangat memperhatikan satu, masalah kebersihan, dua, masalah keamanan dan kenyamanan kita ketika hendak tidur. Diperhatikan masalah bagaimana kita harus membersihkan tempat tidur kita, yang dengan kita membersihkan tempat tidur kita tersebut diharapkan kita bisa terhindar dari mungkin saja bibit-bibit penyakit atau penyebab-penyebab yang akan menimbulkan sakit bagi kita. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa ya Islam sekali lagi memberikan acuan lewat petunjuk dari Rasulullah SAW terkait dengan masalah
kebersihan dan keamanan serta kenyamanan tidur yang akan kita lakukan. Luar biasa, subhanallah ya. Dan tentunya ini menjadi petunjuk buat kita pula agar kita bisa menjalankannya. Berikutnya, hal lainnya yaitu yang terkait dengan masalah tidur kita adalah doa di saat terjaga dari tidur pada waktu bangun malam. Mungkin di antara kita ya ada yang pernah mengalaminya atau selalu mengalami ini, ya. Dan ini ternyata terdapat gambarannya ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'aron minal lail faqala hina yastayqiza la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Thumma da'a rabbi firli qala al-walid au qala da'a ustujibu lahu fa in qoma fatawadda'a thumma shalla qabilat salatuhu, rawahu Abu Dawud. Dalam hadis ini kita mendapati sebuah amaliyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang bangun pada malam hari dan ia ketika bangun langsung dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ia membaca Rabbi firli, berkata Al-Walid bin Muslim, atau ia berdoa apa saja, niscaya doanya akan dikabulkan. Jika ia berdiri untuk wudhu kemudian salat, maka salatnya pasti diterima. Nah, ini mengandung pesan kepada kita bahwa manakala yang terjadi dalam tidur kita di waktu malam adalah kita kemudian terjaga dan terbangun pada waktu malam. Nah, kita coba isi dengan memulai menghiasi lisan kita dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa apa saja. Misal yang ada di hadis ini, doanya adalah Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Ataupun kita berdoa berbagai macam hal yang lainnya, maka menurut hadis ini insya Allah doa kita tersebut adalah ustujibalahu, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita terjaga tersebut, kita melanjutkannya dengan berwudu untuk kemudian kita melaksanakan sholat malam tentunya. Yang di sini dinyatakan kubilat sholatuhu, pasti sholatnya tersebut pun akan menjadi sholat yang diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti ada keterkaitannya antara tidur di waktu malam kita dengan persiapan diri melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yang salah satunya adalah ibadah sholatul lail atau qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud kita. Yang ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Islam memberikan pedoman buat kita bahwa tidur adalah bukan merupakan amaliyah yang kosong dari nilai ibadah. Ini dibuktikan dengan sebelum kita tidur, kita awali dengan ibadah, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendak tidur pun kita iringi dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya, yaitu selain berdoa kemudian kita membaca bacaan-bacaan tertentu yang tadi disebutkan, misalkan adalah al-mu'awwidzat, yaitu surat-surat yang terdapat di dalamnya makna perlindungan, di antaranya surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Al-Kafirun, sampai kemudian kita tidur dan kita terbangun atau terjaga pun kita iringi dengan ibadah yang lainnya, yakni adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian kita lanjutkan dengan wala haula wala quwwata illa billah, dan berdoa dengan doa apapun yang misalkan kita berdoa memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan Allah, memohon pertolongan Allah dan sebagainya, maka itu adalah merupakan nilai-nilai ibadah pula yang menyertai amaliyah tidur kita. Luar biasa. Jadi apa yang kemudian kita dapati dari sebuah ungkapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa hayatuna kulluha ibadah, hidup kami seluruhnya adalah bernilai ibadah, ternyata itu benar adanya. Yang ini kemudian terdapat tatanan dan tuntunannya di dalam ajaran Islam. Sahabat dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan etika hidup seorang muslim yang berikutnya yang kita bahas pada Senin sore hari ini, yaitu etika tidur bagi seorang muslim. Kita sudah mengetahui dalam perjumpaan yang lalu, yaitu etika makan, etika minum, kemudian etika menunaikan hajat, yang kemudian di hari ini kita pun mengetahui tentang etika tidur seorang muslim. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ketahui, bisa kita fahami, dan bisa juga kita amalkan dalam keseharian kita. Karena makan, minum, menunaikan hajat dan tidur ini adalah merupakan amaliyah kita dalam keseharian. Nah, insya Allah kita akan melanjutkannya nanti pada program Mutiara Hikmah yang akan datang, dengan mengetahui tentang apa dan bagaimana etika salam bagi seorang muslim. Ini saja barangkali yang dapat kita coba telaah dan telusuri tatanan dan tuntunannya di dalam Islam pada Senin sore hari ini, yang insya Allah ini menjadi acuan buat kita untuk bisa kita amalkan sehingga menjadi muslim yang kafah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jumpa lagi pada program Mutiara Hikmah yang akan datang,
Dan insya Allah masih tetap bersama kami di hari Senin sore, yakni bersama Ahmad Fadilah Sulaiman. Dan masih tetap kita akan mencoba menelusuri, menelaah, menelisik dan mengkaji apa-apa yang ada dalam buku Etika Hidup Seorang Muslim karya Kiai Haji Aceng Zakaria Allah Yarham. Demikian, kita insya Allah berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli shay'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.